Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang salah satu materi yang berkaitan dengan al-iman bil yaumil akhir. Iman kepada hari akhirat, ya. Dan banyak hal yang harus kita imani dalam perjalanan di akhirat, ya. Di antaranya kita beriman akan adanya neraka jahanam, ya. Dan neraka jahanam sebagaimana kita ketahui, ya, banyak dalil menunjukkan betapa dahsyatnya azab yang akan dirasakan oleh penghuni neraka jahanam, ya. Baik dari apinya, dari makanannya, dari minumannya, dari pakaiannya, ya, dan berbagai macam siksaan. Di antara siksaan-siksaan yang Allah berikan kepada penghuni neraka jahanam bukan siksaan fisik tapi siksaan mental, ya, di mana mereka dipermalukan, di mana mereka dipertemukan antara yang menyembah dan disembah, kemudian di antaranya dipertemukan antara pengikut yang diikuti, terjadi perdebatan di antara mereka, pertengkaran di antara mereka, ya. Banyak hal yang bukan hanya sekedar siksaan fisik, bahkan siksaan mental yang menambah penderitaan mereka, ya. Oleh karenanya di neraka jahanam maka muncullah penyesalan-penyesalan yang panjang yang diungkapkan oleh mereka para penghuni neraka jahanam yang tiada faedah dari penyesalan-penyesalan tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala menamakan hari akhirat di antaranya yaumal hasrah wa anzirum yaumal hasrati. Berilah peringatan kepada mereka tentang hari penyesalan. Kenapa disebut dengan hari penyesalan? Karena begitu banyaknya penyesalan yang diungkapkan oleh para penghuni neraka jahanam, ya. Dan akan nampak nanti ketika kita membaca bagaimana pertengkaran mereka. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun bentuk pertengkaran mereka, ya, bisa kita klasifikasikan menjadi sekitar 7 bentuk pertengkaran berdasarkan urutan ayat-ayat yang datang dalam Al-Qur'an. Coba window di pertama nanti akan kita bacakan. Kita akan bacakan bentuk pertengkaran mereka, di antaranya mereka saling berlepas diri. Ini Allah sebutkan di surat Al-Baqarah. Kemudian di antaranya mereka akan saling melaknat. Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf. Kemudian terjadi pertengkaran antara orang-orang zalim dengan syaitan dalam surat Ibrahim, ya. Kemudian mereka saling menuduh. Kemudian mereka juga saling beradu argumentasi. Kemudian mereka saling menghina, ya, saling bertengkar. Kemudian juga ada argumen antara yang lemah dengan yang kuat, ya, dalam surat Ghafir, ya. Ini 7 model pertengkaran penghuni neraka jahanam yang akan kita sampaikan insyaallah pada kesempatan kali ini, satu demi satu insyaallah taala. Saya akan bacakan dari pertengkaran model pertama yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah, yaitu di mana antara yang satu dengan yang lainnya, antara pengikut dan yang diikuti saling berlepas diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 166 sampai 167, kata Allah Subhanahu wa taala, "Idz tabarra'a alladziina tubi'u minal ladziina taba'u wa ra'awul 'adzab." Ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri dari yang mengikuti. Itu yang diikuti, pemimpin berlepas diri dari pengikut. Wa ra'awul adzab, dan mereka semua melihat azab di hadapan mereka. Wa taqatta'at bihimul asbab, dan terputus segala hubungan di antara mereka. Wa qala alladziina taba'u, maka berkatalah para pengikut, "Lau anna lana karratan," seandainya kami punya kesempatan, ya, untuk kembali ke dunia, fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna, maka kami akan berlepas diri sejak di dunia sebagaimana sekarang mereka berlepas diri dari kami di neraka jahanam.
Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasarat. Demikianlah Allah tampakkan kepada mereka amal perbuatan mereka dan akibat amal perbuatan mereka hasaratin sebagai bentuk penyesalan-penyesalan mereka alaihim wa ma hum bi kharijina minan nar, dan mereka tidak bakalan keluar dari neraka jahanam. Ini di antara salah satu bentuk pertengkaran, pertikaian yang terjadi di antara penghuni neraka jahanam, di mana mereka saling berlepas diri, di mana mereka saling berlepas diri. Allah pertemukan antara pengikut dengan yang diikuti menuju neraka jahanam, dan mereka sama-sama melihat azab, ya. Ketika mereka sama-sama melihat azab, wa taqatta'at bihimul asbab, maka seluruh hubungan di antara mereka terputus. Dahulunya ketika mereka di dunia, mereka saling dekat, bareng-bareng, jalan bareng, sama-sama melakukan kesyirikan, sama-sama melakukan kemaksiatan, saling mencintai di antara mereka. Ya, saling mencintai mereka. Banyak asbab, banyak hubungan antara satu dengan yang lainnya. Tetapi seluruh hubungan terputus, ya. Ya. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun lil muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, para kekasih, para sahabat pada hari tersebut, yaitu di hari kiamat kelak, akan menjadi musuh satu dengan yang lainnya, kecuali orang yang bertakwa, yang di mana jalinan persahabatan mereka, persaudaraan mereka akan bersambung sampai ke surga. Adapun selain itu, yang dahulunya mereka bersahabat, jalan bareng, ngobrol bareng, syirik bareng, maksiat bareng, ya, maka pada hari tersebut mereka saling berlepas diri. Mereka saling berlepas diri, ya. Yang pertama kali berlepas diri adalah para pengikut. Para pengikut tidak mau para pemimpin tidak mau didekat-dekati oleh para pengikut. Mereka enggak mau. Kenapa? Karena mereka tahu akibatnya. Ya, mereka ingin berlepas diri agar mereka tidak dibebankan dengan kesalahan-kesalahan para pengikut. Ya, para pemimpin ngerti, dengan sebab mereka lah akhirnya para pengikut-pengikut tersebut tersesat. Mereka ngerti. Maka supaya mereka lolos dari tambahan azab, mereka sudah sadar mereka akan masuk neraka. Mereka sadar. Tapi dengan datangnya para pengikut ini, ingin ketemu dengan mereka, ini bisa menambah bencana bagi mereka. Maka sejak awal mereka langsung berlepas diri. Istabarra alladzina tubi'u minal ladzina tabau. Maka para pemimpin yang diikuti berlepas diri dari para pengikut, seakan-akan tidak ada hubungan dengan kalian. Jangan dekat-dekat kami. Kami tidak ada hubungan dengan kalian. Kenapa mereka demikian? Tadi jawabannya agar mereka terlepas dari beban penyesatan. Ya, karena mereka punya dosa yang harus mereka pikul, dan dosa menyesatkan para pengikut yang juga harus mereka pikul. Supaya mereka tidak dibebani dengan dosa yang bertambah-tambah, maka mereka berlepas diri sejak awal, ya. Ya. Ketika melihat hal tersebut, maka para pengikut sangat kecewa, ya. Ini yang dahulu mereka cintai, orang-orang yang diikuti para pemimpin. Inilah dahulu orang-orang yang mereka harapkan bisa menolong mereka, bisa membantu mereka, ternyata berlepas diri. Inilah salah satu model siksaan mental, ya. Allah sebelum mereka merasakan neraka, ini belum, masih mau, mereka sudah lihat azab di hadapan mereka, mereka belum masuk. Sebelum masuk sudah terjadi pertikaian, sebelum masuk sudah jadi pertengkaran. Semakin penderitaan yang mereka rasakan sebelum mereka diadab di neraka jahanam. Akhirnya mereka menyesal, mereka berkata, "Lau anna lana karrah," seandainya kami bisa kembali, percuma. Tidak mungkin. Apa yang harus mereka lakukan sementara pemimpin-pemimpin mereka berlepas diri dari mereka. Dan mereka jengkel, mereka berkata, "Lau anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna." Seandainya kami bisa kembali ke dunia dahulu, kami sudah berlepas diri dari mereka sejak di dunia. Sebagaimana sekarang mereka berlepas diri dari kami, ya. Allah mengatakan, "Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasarat." Demikian Allah tampakkan bagi mereka amalan mereka, sehingga mereka isinya hanyalah hasaratin alaihim, sebagai bentuk penyesalan bagi mereka. Semua menyesal. Tapi penyesalan yang tiada guna, kata Allah, "Wa ma hum bi kharijina minan nar." Mereka tidak bakalan keluar dari neraka jahanam. Di sini Allah mengatakan wa ma hum. Hum di sini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan hum maksudnya untuk penekanan mereka ini tidak bakalan keluar dari neraka jahanam yang sedang dibahas. Ada yang mengatakan hum di sini maksudnya memberikan faedah spesifik orang-orang kafir yang tidak akan keluar dari neraka jahanam. Adapun orang-orang bertauhid yang bermaksiat, ya, meskipun masuk neraka akan bisa keluar. Intinya Allah menekankan wa ma hum bi kharijina, apalagi Allah menggunakan isim fa'il,
Wa ma hum bikharijina yang menunjukkan istimrar. Isim fa'il menunjukkan istimrar, yaitu mereka tidak bakalan keluar dari neraka jahanam. Ya. Dan ini adalah hal yang sangat mengerikan ketika masuk neraka tidak bakalan keluar dari neraka jahanam. Ya. Sebelum saya lupa, saya ingin sampaikan bahwasanya ketika orang-orang musyrikin masuk neraka jahanam, ya, Allah mengejek mereka, menghina mereka. Di antaranya Allah berkata, "Islauha" dalam surat At-Tur, "Islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum." Masuklah kalian dalam neraka jahanam, terbakarlah kalian dalam neraka jahanam, ya. Fasbiru aw la tasbiru. Kalian mau sabar atau enggak sabar, sawa'un 'alaikum. Enggak ada faedahnya, ya. Mau sabar enggak sabar, maka tidak akan merubah kondisi. Hal ini berbeda dengan kalau kita mengalami musibah penderitaan di dunia. Orang kalau mengalami penderitaan di dunia, dia bersabar ada faedahnya. Dan ada sebab-sebab yang bisa membuat dia bersabar. Di antaranya dia bisa bersabar ketika dia tahu bahwasanya ada orang-orang lain bersama dia yang mengalami penderitaan yang sama. Ketika seorang melihat yang lain, oh dia juga sama dengan saya, sama-sama sakit, sama-sama ini, berkurang. Dia menjadi lebih bersabar. Dia lebih kuat menghadapi ujian karena dia melihat banyak orang seperti dia. Yang kedua, dia akan bisa mudah bersabar ketika dia tahu bahwasanya ujian tersebut akan ada penghujungnya. Ya. Ya, akan ada penghujungnya. Badai akan berlalu, kata orang. Hujan akan berhenti. Ya. Badai akan berlalu. Musim kemarau akan berganti dengan musim panen atau musim penghujan. Ya. Dan demikian, sehingga ketika dia tahu ini ada ujungnya, dia akan lebih mudah bersabar. Dan itu yang bisa dirasakan oleh orang-orang yang mengalami penderitaan di dunia. Tetapi kalau kita sudah berbicara tentang azab neraka, percuma. Orang-orang kafir, percuma mereka bersabar. Benar, yang disisa bukan cuma mereka. Mereka di dalam neraka jahanam banyak yang disisa bersama mereka, berkumpul dengan pengikut mereka. Mereka dikumpulkan dengan pemimpin mereka. Tapi apakah berkumpulnya mereka antara pemimpin dengan pengikut mengurangi azab karena sama-sama diazab akan mengurangi siksaan, bisa lebih bersabar? Enggak ada faedahnya. Justru semakin menderita mereka. Dan mereka bersabar juga percuma. Seandainya azab tersebut taruhlah 1000 tahun atau 2000 tahun, mereka bersabar, akan ada suatu hari di mana mereka akan keluar. Meskipun 1.000.000 tahun. Tapi Allah mengatakan wa ma hum bikharijina minan nar. Mereka tidak bakalan keluar dari neraka. Ketika Allah memvonis mereka tidak bakalan keluar dari neraka, maka percuma bersabar. Sawa'un 'alaikum, Allah bilang, sawa'un 'alaikum, sama saja bagi kalian. Ya. Ya, islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum. Kalian mau sabar enggak ada bedanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mengurangi penderitaan. Dan itu yang mereka ungkapkan, kata mereka, sawa'un 'alaina ajazina am sabarna ma lana min mahis. Sama saja bagi kita. Kita mau bersabar, mau teriak-teriak, mau berontak-berontak, tidak ada perbedaannya. Mau sabar, mau teriak-teriak, tidak ada jalan keluar. Inilah di antara azab fisik dan azab mental, siksaan mental yang Allah berikan kepada penghuni neraka jahanam, bahwasanya mereka tidak bakalan keluar. Inilah bentuk pertama pertikaian antara penghuni neraka jahanam ketika mereka saling berlepas diri, ya, antara pemimpin dengan pengikut. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 166 sampai 167.